Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama, selamat sore. Namo Buddhaya. Topik yang kita akan bicarakan seputar Magha Puja, yang resminya Magha Puja secara internasional sudah dilakukan pada waktu Cabgo yang lalu. Namun di wihara ini nanti dilaksanakan tanggal 30 ya, bulan ini, dan yang akan memberikan Dhamma di sana Bante Panyawaro. Magha Puja saya tidak akan uraikan detail, tapi itu dilaksanakan sebagai satu pertemuan yang besar di masa Sang Buddha, yang dihadiri oleh 1250 orang biku yang semuanya arahat, semua mempunyai kekuatan batin, sebab mereka semua sebenarnya sudah berpencar-pencar di berbagai daerah di India. Lalu mereka bertemu pada hari Magha Puja tersebut tanpa ada pemberitahuan lebih dahulu. Bisa muncul. Nah, kalau kita nggak diundang atau tidak di SMS-in, susah, gak ketemu. Mereka bisa, padahal waktu itu handphone aja belum ada kan. Nah, dalam tradisi kebudayaan, kalau Anda membaca Mahapadana Sutta di dalam Digha Nikaya, di situ menguraikan tentang beberapa Buddha yang lampau sampai Buddha Gotama. Semua Buddha juga melakukan pertemuan besar itu yang dalam bahasa Pali disebut Mahasamaya juga untuk para arahat. Malah di zaman Buddha-Buddha yang lampau ada yang berkumpul, dan karena biku banyak sekali sampai 1 juta lebih biku. Nah, bayangkan di zaman yang dulu demikian, dan itu sudah kira-kira ya kalau tidak salah 31 kapa yang lampau. Kalau bilang waktu yang lampau 31 kapa, itu artinya masa yang sangat lama. Dengan demikian juga mengindikasikan bahwa bumi ini sudah tua. Karena waktu itu orang moralnya bagus, jadi banyak yang jadi arahat. Namun usia mereka pun panjang-panjang, sampai puluhan ribu tahun. Kalau kita tinggal ya rata-rata sekarang mungkin 65 tahun, paling tinggi 70. Ya ada yang dapat bonus sih, tapi tidak banyak. Nah, di zaman Buddha-Buddha yang lampau begitu. Nah, inti kata-kata dari para Buddha waktu pertemuan itu pada prinsipnya sama saja yang dibabarkan, yaitu tidak melakukan perbuatan yang jelek atau salah, melakukan banyak perbuatan baik, dan meditasi. Kata-kata yang disebutkan di dalam Dhammapada itu bahasa Palinya
sak cita pariyuda panang. Sak cita itu maksudnya batin itu jadi bersih. Nah, itulah kita melaksanakan meditasi. Nah, intinya itu aja. Tidak berbuat jahat, meningkatkan perbuatan baik, dan meditasi. Kalau kita lihat pertemuan para Buddha tersebut, kalau kita masih sempat menguraikan tapi tidak total lagi, maksud saya tidak total karena keseluruhan sudah sulit diidentifikasi. Dari 1250 orang biku itu mulai dari 5 orang pertapa yang ada di hutan Uruwela ketika Dhammacakkappavattana Sutta dan Anatalakkhana Sutta dibabarkan, yang terkenal sebagai Pancawaggiya. Lalu 55 orang yang lain adalah Yasa dan teman-temannya. Nah, ini fenomena yang menarik sebenarnya, ini Yasa dan teman-temannya. Nanti sebentar saya ungkapkan. Lalu 1000 orang biku yang berasal dari pertapa semua juga. Ya, kalau 5 tadi pertapa, Yasa bukan. 60 orang dengan Yasa, bukan 60 orang. 56 orang dengan Yasa, mereka bukan pertapa. Sedangkan 1000 orang yang lain pertapa semua dari kelompok Kassapa bersaudara. Nah, itu baru 1060 orang. Yang 190 orang itulah yang sulit saya identifikasi. Mereka pertapa-pertapa yang mana, dan umumnya itu pertapa semua. Yang ketika menjadi biku, mereka semua jadi arahat. Kecuali 56 orang termasuk Yasa. Padahal di dalam teks itu disebutkan Yasa itu berasal dari keluarga yang mampu dan hidupnya tidak banyak beda dengan Pangeran Siddhartha waktu itu. Walaupun dia bukan anak raja, terlalu mewah. Sebab itu menarik, karena mereka orang awam, orang biasa seperti kita saja. Tapi begitu jadi biku, bisa menjadi arahat. Betul, jadi biku sih. Beda dengan 1000 pertapa dari Kassapa bersaudara, ada 3 bersaudara itu, dan Pancawaggiya. Mereka itu memang sudah pertapa-pertapa kawakan, sudah lama melaksanakan kehidupan kepertapaan. Lalu apa yang membedakan mereka itu yang sudah lama jadi pertapa, lalu dengan kelompok Yasa tersebut sebagai orang awam yang dalam hidup mereka tadinya memuaskan nafsu indera juga seperti kita? Nah, tentu saja perbedaan itu terjadi gara-gara paramita yang dimiliki oleh para pertapa beda dengan paramita yang dimiliki oleh Yasa dengan teman-temannya. Tapi jangan ikut-ikutan dengan Yasa punya model. Sebab Yasa itu ketika dia mau jadi biku,
dia paksa orang tuanya untuk setuju dengan cara menguburkan badannya tinggal keluar kepala dari tanah. Dan kalau mama papanya tidak izinkan dia jadi biku, dia mau mati dengan cara begitu. Cuma masalahnya sekarang, apa ada anak muda yang begitu perilakunya? Ada yang mampu begitu? Kalau paksa mama papa mau jadi biku, membenamkan dirinya di tanah. Boro-boro mau jadi biku ya. Apalagi orang tua paksa, kamu jadi biku. Tapi di masa itu ada orang kok yang hidupnya menyenangkan, membenamkan diri di dalam tanah ya. Dia suruh gali lubang, dia masuk di situ, lalu ditimbun, tinggal kepala aja yang keluar. Siap mati begitu. Jadi memang tekad untuk berjuang kuat. Nah, inilah yang jadi kelemahan kita zaman sekarang. Banyak orang tekadnya tidak kuat, tidak siap juang. Model Yasa itu dari sudut tertentu ada kemiripan dari Pangeran Siddhartha juga. Namun dia sebagai pertapa waktu di bawah pohon Bodhi, menjelang beliau menjadi Buddha, waktu dia sudah duduk di rumput kusa itu rumput alang-alang yang dia jadikan tempat duduknya di bawah pohon Bodhi, ya di alas dengan alang-alang. Dia bertekad, saya tidak akan bangkit dari duduk ini walaupun darah di tubuhku sampai mengering, sebelum apa yang bisa dicapai oleh manusia itu tercapai. Tekadnya sudah tekad mati juga. Hebat itu. Tapi sudahlah. Mereka kalau kita lihat sebagai pertapa-pertapa. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita perhatikan, bahwa pengendalian diri dalam melaksanakan perkembangan diri, karena mencapai kebudaan itu atau menjadi arhat atau menjadi Arya Pugala alias orang suci, itu perjuangan individual. Itu adalah perjuangan yang begitu itu. Awas, kata-kata begitu itu bukan dalam artian umum. Begitu itu maksud saya adalah memang semua orang, jangankan bilang orang, semua makhluk yang di neraka, binatang, setan, asura maupun dewa, Brahma, sama rumusnya. Barang siapa yang mau mencapai kebebasan harus melalui tahapan ini. Bisa saja Anda mengcounter atau ya apa tuh ya, bahasa umum bilang menentang pernyataan saya. Tapi dalam pandangan Buddhis, dengan kemampuan Sang Buddha dan para muridnya yang mencapai kemampuan seperti Sang Buddha, memang rumus untuk mencapai kesucian batin. Itulah yang harus dilakukan begitu itu. Yaitu harus mengendalikan diri dan mengembangkan batin. Soal ini menarik kalau kita lihat dari pandangan kebenaran ajaran agama itu sendiri. Saya memberikan contoh, tapi ini memang banyak tidak diungkapkan. Biasanya agama-agama di dunia ini berbicara, siapa yang berbuat baik nanti kalau mati masuk surga. Siapa yang banyak berbuat jahat kalau mati alias meninggal itu nanti masuk neraka. Itu pernyataan umum. Tapi pernyataan umum ini apa itu bentuk apa adanya memang sudah begitu,
atau baru dalam bentuk cuma diyakini karena dipercaya begitu itu. Cuma dipercaya kan? Karena pertanyaan berikut yang kita akan tanyakan, apa benar surga dan neraka itu ada? Nah, coba bayangkan aja kita sekarang dengar kata-kata itu sebagai pesan yang menarik. Kalau ke surga itu indah, kalau ke neraka itu buruk. Tapi tetap persoalan kita, apa eksistensi, keberadaan surga dan neraka itu benar-benar ada? Apakah di masa guru-guru itu waktu masih hidup yang membabarkan ajaran itu begitu, mereka perlihatkan kepada pengikut-pengikutnya bahwa surga dan neraka itu ada? Nah, kalau di dalam agama Buddha itu ditantang bahwa ketika Sang Buddha masih hidup, pada satu waktu, yang pertama itu beliau memperlihatkan kemampuan batin yang hanya seorang sama Sang Buddha bisa lakukan, yaitu Yamaka Patihariya. Yamaka maksudnya kembar, berarti dua. Patihariya sesuatu yang luar biasa atau menakjubkan. Karena misalnya Sang Buddha menunjukkan kekuatan batinnya sekaligus sebelah kiri dari wajahnya ini keluar api, sebelah kanan keluar air, atau dia balik, di atas keluar api, di bawah keluar air. Begitu dia. Kalau dengar ini, itu kan biasa saja. Tapi kalau kita sudah belajar Abhidhamma, kita akan bertanya balik, masa di dalam satu kegiatan, dalam satu kejadian ada dua kegiatan? Karena menurut konsep Abhidhamma, di dalam satu saat cuma ada satu cita yang muncul. Kenapa ini ada dua? Nah, itulah. Kita orang awam tidak bisa. Arahat pun biasa tidak bisa. Cuma sama Sang Buddha yang biasa. Itulah yang dibilang Patihariya, luar biasa. Nah, ketika pertunjukan itu yang dilakukan di Saketa, ya satu kota kecil yang namanya Saketa, tidak jauh dari kota Sawati. Nah, ketika itu Sang Buddha juga menunjukkan eksistensi surga dan neraka. Jadi orang-orang di masa Sang Buddha itu yang ada di kota itu atau datang ke kota itu melihat surga dan neraka. Memang lihat. Nah, bahasanya itu, kalau kita sudah lihat hal tersebut, kita sudah saksikan sendiri, apakah kita akan mengatakan kita percaya ada, atau kondisi itu memang begitu itu saja, memang begitu itu? Apa itu masih mau dipercaya lagi kalau kita sudah alami? Kalau orang bilang kalau dicubit sakit, kalau dicubit berarti belum dicubit. Tapi kalau orang itu sudah pernah dicubit, apa dia masih mau bilang lagi kalau dicubit sakit? Nah, dia sudah tahu dicubit itu sakit. Jadi sudah begitu itu. Itulah maksud saya dengan kata-kata begitu itu. Begitu pula ketika Sang Buddha pergi ke kampung halamannya,
Ya, Pangeran Siddhartha punya kampung halaman di kerajaan dari Raja Sudodana di Kapilawatu. Di sana pun dia memperlihatkan surga dan neraka apa adanya. Jadi dengan kata lain, konsep surga dan neraka dalam pandangan agama Buddha itu eksistensi, memang benar-benar begitu, itu memang ada. Bukan dalam bentuk masih mau dipercaya saja. Kalau masih dipercaya kita tidak bisa buktikan. Tapi kalau sudah lihat sendiri, nggak perlu lagi bilang buktikan. Oh, sudah lihat kok. Istilahnya orang sudah dicubit, masa mau tanya, mau bilang lagi itu. Kalau dicubit, kalau berarti belum. Nah, begitulah Dhamma itu. Dhamma itu memang begitu itu, bahwa semua orang, siapa saja di alam semesta ini, harus melaksanakan hal yang sama kalau dia mau mencapai pantai seberang sesuai dengan lagu tadi. Harus begitu. Nanti di kantor. Tapi kan bukan semua orang Buddhis. Memang benar. Tapi rumusnya itu begitu. Nanti saya ditanya lagi barangkali. Kalau dia bukan orang Buddhis, apa dia bisa mencapai pantai seberang itu? Kalau cuma bicara prinsip, bisa. Nah, kalau begitu mencapai pantai seberang atau mencapai nibbana bukan milik umat Buddha? Jawabannya iya. Memang bukan. Itu hukum universal. Dalam pandangan agama Buddha, siapa saja bisa. Cuma secara teori di zaman sekarang yang mengungkapkan itu di dalam kitab suci, ya dari agama Buddha dengan metode-metodenya. Itu ada di agama Buddha. Tapi kita tahu bahwa Pangeran Siddhartha waktu dia berjuang untuk mencapai nibbana atau jadi Buddha, dia umat Buddha atau bukan? Nah ini saya tanya, jadi mohon dijawab. Dia umat Buddha atau bukan? Bagaimana? Bukan. Kenapa? Sang Buddha aja belum muncul. Sang Buddha muncul kan waktu di bawah pohon Bodhi di bulan Wesak itu, atau di Wari Wesak. Nah sebelum itu ya memang bukan. Begitu juga untuk mencapai pantai seberang itu dalam teori agama Buddha, memang tidak akan banyak yang mampu melakukan itu. Ya mereka-mereka itu nanti ketika masa Buddha Gotama atau ajaran Dhamma Buddha Gotama ini lenyap, muncullah periode yang disebut masa tanpa Buddha Sasana. Nah, ketika itu juga muncullah yang dibilang Paceka Buddha. Nah, mereka tidak belajar dari siapapun. Mereka berjuang sendiri, tidak belajar Buddha Dhamma, bisa juga mencapai nibbana. Karena mereka menjadi Paceka Buddha. Jadi prinsip siapa saja bisa, tapi siapa saja itu dipertanyakan siapa mereka itu. Karena umumnya contoh yang disebutkan menjadi Paceka Buddha di masa depan adalah mantan biku Dewadatta yang karena melukai Sang Buddha dan memecah belah sangga, dia sebagai biku
melanggar peraturan yang terberat sebagai manusia, bukan lagi dalam kebikuan, sebagai manusia, membuat anantaria karma yang paling buruk, yaitu melukai Sang Buddha dan memecah belah sangga. Begitu dia meninggal, ditelan oleh bumi, dan dia lahir kembali di alam neraka Awici. Sampai sekarang masih di sana, karena dikatakan dia itu hidup di sana lama sekali. Jadi kalau ada di antara Anda sudah mempunyai kemampuan batin, mungkin pergi bisa besuk dia di sana. Kok Bante masih di sini? Karma buruk ya Bante ya. Tapi dia bukan Bante lagi, dia makhluk neraka yang sangat menderita. Dan masih lama di sana. Cuma setelah waktu yang lama tersebut berlalu, nanti entah beberapa kali lahir lagi. Nah, pada waktu kelahiran berikut itu, di beberapa kali sesudah itu, dia akan menjadi Paceka Buddha. Nah, kenapa? Ya, kemampuan dia bermeditasi masih bisa dia ingat barangkali. Jadi di masa depan dia bisa jadi pertapa dan menjadi Paceka Buddha. Tapi tetap rumus pencapaian itu ya seperti di lagu tadi. Dasarnya semua mulai dari sila. Sebagai dasar ya. Tapi bukan dengan melaksanakan sila saja orang itu mencapai kesucian. Memang ada kata-kata yang biasa disebutkan oleh para biku kalau kita sebagai umat awam memohon sila kepada para biku. Setelah mereka memberikan sila, mereka mengatakan silena sugati, apa itu silena nibutin yanti. Dengan sila juga kita bisa mencapai kebebasan. Tapi sila sebagai dasar. Sebab kalau cuma melaksanakan sila, tidak mungkin mencapai kesucian batin. Jadi orang baik iya, tapi orang suci tidak. Sebab disebutkan di dalam Tipitaka itu sendiri juga, salah satu belenggu yang menyebabkan kita hidup berulang-ulang kali di alam semesta ini karena memiliki salah pandangan bahwa dengan sila kita lakukan dan melakukan juga upacara-upacara agama atau aturan-aturan agama, kita jadi suci. Itu harus dihilangkan. Sila bata paramasa. Pandangan bahwa dengan sila dan melaksanakan aturan-aturan agama atau upacara-upacara agama bisa mencapai kesucian, itu salah. Tapi sila dan aturan-aturan agama sebagai dasar untuk maju, iya. Sebagai dasarnya. Nah, sebab itulah di dalam pandangan agama Buddha, peranan sila itu luar biasa. Tapi Sang Buddha membabarkan pelaksanaan sila itu dengan cara step by step, level demi level, tidak sekaligus. Karena kalau kita baca di dalam Danta Bumi Sutta Majjhima Nikaya, di situ dijelaskan bahwa yang umat awam pada umumnya melaksanakan Pancasila yang tadi Anda sudah ungkapkan. Tapi pelan-pelan kita sebagai umat Buddha dilatih untuk melaksanakan 8 sila, sudah tambah 3. Dan 8 sila ini sudah merupakan yang 3 itu sila melawan arus yang kencang. Kalau cuma melatih diri untuk tidak atau menghindari pembunuhan,
mencuri, berzina, bohong, dan minum-minuman yang keras masih berlaku umum lah. Karena kalau melakukan hal itu secara umum saja orang bisa masuk penjara itu. Langsung kelihatan efeknya yang jelek. Tapi sila ke-6, ke-7, ke-8 itu tidak masuk penjara kan? Sebab cuma bertekad untuk tidak makan sesudah jam 12 siang. Jadi makannya cuma antara nanti jam 6 sampai jam 12 siang. Lalu yang ke-7, tidak menonton, tidak menari, tidak menyanyi. Naca gita wadita wisuka dasana. Nah, wisuka dasana menonton tontonan-tontonan. Nah, apa kalau kita menonton masuk penjara? Kan enggak. Tapi ini perilaku yang mulai menentang arus kebiasaan. Padahal orang suka menyanyi, suka menonton, suka menari. Begitu juga yang ke-8. Malaganda wilepana darana mandana wibusana tanah. Tidak menggunakan lagi malak. Kalau malak mungkin tidak terlalu populer, yaitu pakai bunga-bungaan. Tapi kalau orang Bali dibilang begitu susah juga dia. Ada upacara apa saja pakai bunga, taruh di kepalanya, taruh di kupingnya begitu. Ya cuma kita di sini kalau pakai begitu dianggap lucu ya. Tapi kalau di Bali itu mentradisi. Atau kalau bagi orang Hawaii pakai malak. Nah itu malak maksudnya kalung bunga. Ganda parfum-parfuman, wangi-wangian. Lalu menggunakan apa ya? Alat-alat untuk mempercakap diri itu. Nah, apa kalau itu dilakukan masuk penjara? Kan tidak. Tapi ini kebiasaan manusia yang wajar dan umum. Nah, sebab itulah kalau menurut Dantabumi Sutta, kita mulai dididik, diajar untuk mulai hidup sebagai pertapa. Dan itu kita akan lebih jelas kalau rajin membaca kitab suci ya. Misalnya dalam Kutadanta Sutta dari Digha Nikaya, di bagian akhir mendekati bagian akhir dari sutta itu disebutkan bahwa baik sekali kalau kita itu berdana. Nah, itu praktek umat awam itu. Dan ini cuma bicara umat awam sebenarnya. Berdana berbagai macam cara. Tapi lebih baik dari berdana itu disebutkan membangun wihara. Oh, sudah lebih hebat itu. Namun lebih baik dari membangun wihara adalah memiliki keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tapi yang keempat bunyinya, lebih baik daripada itu kalau orang itu memiliki atau melaksanakan sila. Jadi ternyata sila itu perannya luar biasa. Kenapa begitu? Sebab sila sebagai latihan moral, kalau itu dilaksanakan, ya dari dulu saya juga sudah ungkapkan di sini, itu adalah alat atau cara untuk mempertahankan kehidupan sebagai manusia. Karena bagi mereka yang melanggar sila, bisa ketika dia meninggal dunia terlahir di alam-alam yang jelek dari alam manusia. Tapi bagi mereka yang melaksanakan sila, bisa terlahir kembali sebagai manusia. Nah, sebab itu juga sebagai nasihat di dalam Buddha Dhamma,
Kalau kita cuma menyokong mama dan papa yang merupakan kewajiban kita, dalam artian karena mereka sudah tua kita harus rawat, atau disebutkan juga walaupun mama dan papa kita tempatkan mereka di bahu kiri dan bahu kanan kita, selama 100 tahun mereka makan, tidur, mandi dan lain-lain itu ada di bahu kita. Itu belum membalas, kalau pakai balas budi kepada orang tua, belum. Namun apabila ada orang tua yang berperilaku tidak baik alias pelanggar sila, lalu anaknya yang berbakti melayani mereka dengan cara membina mereka hingga mereka bisa melaksanakan sila. Nah, itulah yang dikatakan mulai balas budi. Mulai, bukan sudah balas, belum. Mulai balas budi. Kalau mau pakai kata balas budi, dalam pandangan Buddhis itu yang dibilang kewajibannya mulai dia laksanakan dengan baik, yaitu merubah orang tua yang pelanggar sila menjadi orang yang susila. Kenapa? Karena dengan cinta kasih dan kasih sayang kepada mama dan papa, yang bisa mati lahir jadi makhluk-makhluk yang jelek, termasuk lahir di alam neraka, kita pertahankan mereka untuk tetap hidup kembali sebagai manusia. Itu manfaat dari sila. Tapi boro-boro Pak, mau kasih tahu sama orang tua, malah dibilang kamu masih anak mau menggurui mama papa, bercelaka. Jadi kapan Pak kita bisa membantu orang tua kita dengan kita menunjukkan kewajiban kita atau melaksanakan kewajiban kita kepada orang tua? Ya, kita pakai taktik melalui teman-teman mama atau papa. Kalau kita yang kasih tahu, mungkin gak mempan. Tapi kalau dari teman-teman mama atau papa, atau dari paman kita, ya saudara mama atau papa, ya itu bisa tembus. Jadi kita yang harus pinter. Atau kita usahakan kita putuskan rantai hubungan perbuatan brengsek dengan teman-temannya itu, kita putuskan. Tapi memutuskan itu pun berat, perlu modal. Yaitu mama papa kita ajak. Karena di sini dia punya geng main judi misalnya, dan punya geng-geng yang jelek-jelek. Kita ajak aja mama papa tinggal di luar negeri. Tapi kan itu modal, berat juga, tapi itu risiko. Pokoknya putuskan mereka dari perbuatan-perbuatan yang jelek-jelek tersebut. Mampukah Anda? Ya, itu tugas individu. Saya kan cuma pemberi saran. Jadi dalam perjuangan kita melaksanakan apa yang diajarkan Sang Buddha, yaitu kalau tidak melakukan perbuatan jahat dan berbuat perbuatan baik, ya itu kan baru sila. Termasuk berdana, termasuk di dalam perbuatan baik itu rendah hati. Nah, ini yang agak repot. Rendah hati itu terkikis di zaman sekarang. Banyak orang tidak mau berbuat yang pantas atau yang baik, padahal ada kalanya dia itu punya waktu untuk itu. Contoh saja, memang ini rendah hati, bukan rendah diri ya, bedakan itu. Di banyak tempat, bukan cuma di wihara, sudah disebutkan
Jangan buang sampah sembarangan. Di mobil yang bagus buka kaca, buang aja tisu. Jadi jalan jadi kotor. Nanti ada yang nyapu. Sombong kali kau ya. Itu kan soalnya yang repot. Saya ingat dulu di koran saya baca. Tapi waktu itu ya berapa puluh tahun lalu, di zaman gubernurnya Ali Sadikin gitu. Di jalan Tamrin ternyata ada anak-anak muda di mobil makan rambutan, dia buang kulit rambutan di Tamrin. Nah, coba bayangkan di jalan Tamrin buang kulit rambutan. Masih ke Sudirman masih yang ada dibuang. Pas di belakang itu Gubernur Ali Sadikin, dia kejar mobil itu sampai di Jalan Sudirman, sudah di atas sana, terkejar mobil itu lalu disalib. Turun anak muda. Ali Sadikin juga turun, tapi dia pakai baju biasa sih. Anak muda itu marahin itu Ali Sadikin. Kenapa saya disalib begini? Ya, gubernurnya bicara waktu itu. Karena kamu membuang sampah di jalanan, kulit-kulit buah-buahan kamu makan, kamu buang. Anak itu dengan sombong marah lalu bilang, antara lain juga dia bilang, saya anak jenderal, mayor jenderal siapa itu. Karena dia sombong begitu bilang sama Pak Ali Sadikin. Pak Ali Sadikin sebagai gubernur dia maju satu langkah, dia tempeleng anak itu. Lalu dia bilang, lapor bapak kamu yang jenderal itu. Bilang, kamu ditempeleng oleh Letnan Jenderal Ali Sadikin, gubernur DKI. Kasih tahu papa kamu. Datang ke kantor. Papanya cuma 2 bintang. Yang nempeleng 3 bintang. Mana berani. Mana berani waktu itu. Si anak melongo. Yang tempeleng gubernur toh. Ya itulah. Kesombongan itu yang biasa dilakukan orang. Nah itu kecil, tapi kan tidak indah. Kalau di wihara ini ada yang enak aja, sudah batuk, sudah flu. Saya nggak tahu siapa yang begitu ya. Buang pakai tisu, lempar aja. Tapi kalau saya ada di samping dia atau dekat dia, saya tidak akan keberatan, saya akan pungut, baru saya akan taruh di tempat sampah. Biar dia lihat aja. Karena wihara itu bukan milik, memang secara letterlek itu milik yayasan. Tapi wihara itu milik kita semua. Saya tidak bilang ada orang yang saya kenal, itu orang kaya. Ya salah satu orang kaya lah di Indonesia lah. Dia umat Buddha. Orangnya juga rajin. Pas ada wihara yang lagi ada perbaikan kecil-kecil, bukan banyak. Jadi ruangan itu agak kotor. Apa yang dia lakukan? Tiba-tiba diambil apa tuh? Ya, tempat sampah itu yang dipakai orang sapu. Ke Jakarta bilang pengki kali ya. Itu dia ambil, dia bersihkan itu wihara itu. Pembantu aja yang lihat lari, cepat-cepat datang untuk menggantikan yang bersangkutan. Tapi jawabannya apa? Ini di wihara sama aja. Saya dari dulu juga tukang ngepel wihara. Sebelum kawin juga saya biasa ngepel wihara. Dari dulu saya sudah lakukan. Nah ketika itu juga dia sudah, waktu saya lihat itu dia sudah maju, udah kaya. Tahu dia lakukan karena dia tahu bahwa wihara itu milik bersama. Nah itu hal-hal yang kecil aja.
Jadi memang Weyawaca itu maksudnya kerendahan hati untuk melakukan perbuatan yang pantas. Ada kalanya sudah kurang. Ya dari dulu juga saya ngeledek bilang, kalau orang naik bus, begitu ada orang tua yang datang, banyak anak muda langsung meditasi. Hebat banget. Tidak mau memberikan kesempatan orang tua untuk duduk. Padahal di negara-negara tertentu yang bukan Buddhis, sudah ada memang tempat untuk di elder, orang yang tua. Dan banyak juga saya melihat anak-anak muda begitu ada orang tua datang, dia langsung berdiri, persilakan orang tua duduk. Kalau di Indonesia malah lain. Langsung meditasi, canggih banget. Ya itu cuma contoh-contoh kecil di banyak hal. Nah itulah perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Tapi kesempatan begitu tidak dikerjakan lagi. Dengan alasan, gua juga capek. Bukan cuma dia, gua juga capek. Tapi kalau masih bisa ditangkis, kenapa tidak? Tapi itulah per individu, latihannya sampai di mana. Nah mungkin tugas yang agak berat kalau dilihat di dalam uraian dari Magga Puja, yaitu bermeditasi. Padahal meditasi itu sangat penting. Walaupun itu siaran ulangan yang ada di dalam Oprah Winfrey itu. Di situ saya melihat itu cerita tentang seorang bintang film yang dulu yang saya katakan agak urakan dia itu. Yang saya tidak sebutkan namanya. Ternyata sekarang dia bergelar doktor dan dia mengajarkan hidup bahagia. Salah satu yang dia ajarkan di dalam sistem dia untuk hidup bahagia adalah memberikan kesempatan pada diri kita pribadi untuk menenangkan diri selama 1 menit dengan berbagai macam metode, antara lain cuma cukup duduk sebentar memperhatikan pernapasan kita. Ya, itu meditasi. Dia katakan cukup 1 menit, 2 menit. Itu akan banyak merubah kehidupan kita dan pandangan kita. Berikanlah itu kepada diri Anda. Sayangi diri Anda. Cuma 1-2 menit. Kapan itu dilakukan? Ya kita di mobil juga bisa. Kan gak ngapa-ngapain kalau di mobil. Kecuali memang cerewet ngomong terus-terusan. Kita juga di kendaraan-kendaraan umum. Apalagi kalau di pesawat gak bisa ngapa-ngapain. Nah itulah, meditasi sejenak. Di rumah juga boleh. Di wihara juga. Dipersilakan. Lakukanlah itu karena memang siapa yang bilang? Nah itulah para Buddha yang diungkapkan ketiga Magga Puja ini. Etang Buddha Sasanang, Sacita Paryodapanang, Etang Buddha Sasanang. Bermeditasi atau membersihkan batin maksudnya, atau batin jadi bersih, merupakan ajaran para Buddha. Para Buddha sudah bilang begitu. Tapi sayang, umat Buddha yang punya teori meditasi yang indah banyak tidak laksanakan. Orang-orang lain yang bukan Buddhis malah mereka laksanakan. Sudah bayar masih mau datang. Di wihara sudah free, nggak nongol. Hebat kali, karena pikir punya sendiri kali ya, nggak diperdulikan.
Orang lain karena ajarannya tidak ada meditasi, cari. Umat Buddha malah enggak. Menarik juga fenomena ini. Tapi itulah tugas dari seorang Dharma Duta untuk mengingatkan. Jadi saya bicara begini sebenarnya cuma karena tugas mengingatkan. Tapi saya tidak memerintahkan. Karena ini sebagai masukan, keputusan di tangan Anda. Mau melakukan atau tidak. Karena kemajuan pribadi seseorang memang harus begitu yang saya katakan tadi. Memang itulah polanya. Melaksanakan sila dan samadhi. Harus. Semua makhluk di dunia harus begitu. Karena itulah sistem atau cara yang dibabarkan oleh para Buddha. Bukan karena itu mesti para Buddha lagi bilang. Karena memang begitu itu. Ya mudah-mudahan apa yang diuraikan singkat ini bisa dipertimbangkan dan dipikirkan untuk dikerjakan. Selama Anda ada waktu, ya silakan itu dilakukan. Kalau mau, kalau tidak, itu hak Anda. Saya tidak ada hak untuk memaksa atau memerintah Anda. Semoga ini berguna untuk meningkatkan wawasan dan karma-karma baik Anda sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Buddhaya. Dan kalau ada yang mau bertanya, ya silakan aja. Demikian yang saya sampaikan oleh Romo Cornelis Wawor. Jika ada hal-hal yang tidak jelas yang ingin Bapak Ibu sekalian pertanyakan, bisa dipersiapkan baik secara lisan maupun tertulis. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita nyanyikan kembali satu buah lagu. Untuk lagu yang kedua, marilah kita menyanyikan lagu Indahnya Kebajikan yang terdapat pada halaman 114. Kau berharap kebahagiaan akan terangi hidupmu jika tak pernah menjalani segala yang telah dibabarkannya. Bila kau telah penuhi hidup dengan segala beribu kebajikan, yakinlah suatu saat kau akan rasakan manis buah karma yang kau dapat. Sungguh indah bila kita semua mengerti akan makna kebajikan. Akan tercipta kedamaian di dunia bersama meraih bahagia. Sungguh indah bila kita semua saling memancarkan cinta dan kasih pada semua makhluk di alam semesta. Semoga mereka berbahagia.
hidup dengan segala beribu kebajikan. Yakinlah suatu saat kau akan rasakan manis buah karma yang kau dapat. Sungguh indah bila kita semua mengerti akan makna kebajikan. Akan tercipta kedamaian di dunia bersama meraih bahagia. Sungguh indah bila kita semua saling memancarkan cinta dan kasih pada semua makhluk di alam semesta. Semoga mereka berbahagia. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya? Kami persilakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan masuk, kami kembalikan kepada Romo untuk memberikan kesimpulan untuk ceramah pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, kalau mau bilang kesimpulannya, saya kira nggak perlu saya simpulkan, sudah mengerti sendiri kan. Cuma mau melakukan atau tidak, yaitu yang diungkapkan tadi. Cuma masalah sila yang berjenjang dari Pancasila, lalu nanti 8 sila dan seterusnya kalau udah mampu. Itu aja yang paling penting sebagai pertahanan diri. Lalu kita banyak berbuat kebajikan untuk menenangkan diri, lalu kita bermeditasi. Itulah yang kita harus kerjakan kalau kita mau maju. Karena prinsipnya maju mundurnya seseorang itu tetap tugas individu atau pribadi yang bersangkutan. Orang lain, apakah dia guru, mama, papa, adik, kakak, paman, dan seterusnya, itu cuma pemberi masukan. Walaupun itu pun perintah sekalipun, tetap kita yang dengar, kita mau lakukan atau tidak, individu itu yang menentukan. Jadi itulah kita sebagai manusia. Kalau kita mau sadar sendiri, tanpa perintah jalan, tanpa pemberitahuan pun jalan. Nah, kalau masih perlu dikompor-komporin istilahnya, dimotivasikan, ya silakan aja. Tapi tetap per individu itu dilaksanakan. Kapan saja, di mana saja, demi kemajuan pribadi itu masing-masing. Saya kira cukup sekian. Terima kasih.